Satuan Sabara Polrestabes Medan kembali menggerebek 2 perkampungan narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menyita barang bukti sabu seberat 2 gram milik seorang pelaku yang gagal bertransaksi dan berhasil kabur dengan melompat ke sungai. Puluhan anggota Satuan Sabara Polrestabes Medan menggerebek 2 perkampungan narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menggeledah 2 orang pria yang dicurigai, namun dari keduanya petugas tidak menemukan barang bukti. Namun usai dilepas, petugas justru menemukan kotak biru berisi puluhan plastik dan 1 paket narkoba jenis sabu yang sengaja disembunyikan salah seorang pelaku saat digeledah. Diduga kedua pria tersebut gagal bertransaksi narkoba dan berhasil kabur dengan melompat ke sungai usai mengelabui petugas. 2 perkampungan ini kerap dijadikan transaksi dan pesta narkoba. Kini kampung tersebut dalam pengawasan petugas Satuan Sabara Polrestabes Medan. Di sini diduga banyak informasi yang kami dapat terjadi peredaran narkoba. Jadi makanya kami datang kemari, kami melakukan pengecekan informasi tersebut. Ternyata memang benar. Dan kebetulan kami temukan barang bukti sabu-sabu sekitar 2 gram. Nah, kami temukan di daerah kedepannya. Daerah ini, kampung ini akan kami pantau terus. Ya, kalau bisa di sini kami laksanakan patroli, kami cek, kami lihat. Mudah-mudahan masyarakat sini juga sadar dan untuk pelaku-pelaku tidak pidana juga mereka meresah dan kita harapkan mereka tidak berbuat lagi. Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung dan Bea Cukai membongkar peredaran 200 kg sabu jaringan internasional asal Myanmar. Narkoba tersebut diselundupkan dalam 20 ton karung jagung. ...200 kg sabu diselundupkan dalam karung jagung yang disimpan di salah satu gudang Dawai, Jalan Kampung Pegaulan Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Selain barang bukti sabu, polisi menangkap 4 tersangka. 1 diantaranya merupakan wanita berinisial SC yang berperan menyiapkan gudang dan menerima barang di Jakarta. Sementara 3 tersangka lainnya yang ditangkap di Bangka Belitung. Sedangkan 1 orang tersangka lainnya masih buron berinisial K. Bareskrim, Direktorat Narkotika Bareskrim dan Polda Babel juga dengan jajaran Bea dan Cukai, di mana dalam operasi Sandi White Corn 2020. Adapun keberhasilan ini kita mengungkap 200 kg sabu-sabu. Yang ingin kami jelaskan kronologisnya adalah di mana barang ini, sabu-sabu ini berasal dari Myanmar melalui rute Malaysia, kemudian masuk ke Kepulauan Riau, kemudian Babel, dan terus ke Jakarta melalui Tanjung Priok. Barang bukti yang rekan-rekan bisa lihat di depan ini sudah dikeluarkan. Sebenarnya ini berasal dari 1 karung, di mana karung itu berisi korn jagung, kemudian ada kotak ini. Jadi kotak sabu ini di dalam 1 karung itu ada 4. Kira-kira itu. Kemudian dari pengungkapan ini kita berhasil mengamankan 4 orang tersangka berinisial SC, kemudian A, kemudian RS dan YD. Rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam barang bukti ini yang sangat unik adalah di mana di dalam 1 karung yang berisi sabu ini, di situ ditaruh metal, ya, sehingga kita temukan juga metal detektor.
metal detektor. Sehingga kalau dilakukan swab, ya, jadi jenis barang ini masuk sejumlah 400 karung, ya, 400 karung. Kemudian 287 itu masuk ke gudang yang ada di sekitar Jakarta Timur. Kemudian 60 karung masuk ke gudang yang ada di daerah Ancol. Kemudian yang saat ini kita berada itu berjumlah 73 karung, ya, dengan total kilonya kurang lebih sekitar 8 kilo. Jadi dari 73 karung yang ditemukan itu ada 8 kilo sabu. Kemudian pasal yang akan diterapkan yaitu pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancamannya seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Sementara kemarin BNN menggerebek sebuah gudang sembako di Tangerang, Banten. BNN menemukan narkotika jenis sabu yang juga disembunyikan di dalam karung berisi biji jagung. Total ada sekitar 200 kg paket sabu. Siapa sangka karung-karung yang berisi biji jagung ini ternyata juga berisi paket narkoba jenis sabu. Beruntung upaya pengiriman sekitar 200 kg sabu yang disamarkan di dalam karung berisi jagung ini berhasil digagalkan pada Narkotika Nasional Selasa sore di sebuah gudang penyimpanan toko beras yang berlokasi di Jalan Prabu Siliwangi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Petugas dari BNN juga mengerahkan anjing pelacak untuk memastikan adanya paket sabu di dalam karung beras berisi jagung tersebut. Dari sekitar 100 karung berisi jagung yang terdapat di dalam truk, 50 karung diantaranya dipastikan berisi paket sabu. Di dalam satu karung setidaknya terdapat 4 paket sabu yang dikemas dalam minuman teh asal Tiongkok dengan berat masing-masing paket mencapai 1 kg. Sehingga diperkirakan total sabu mencapai 200 kg. Operasi penangkapan sebuah truk yang memuat sabu disimpan dalam karung biji jagung merupakan hasil data intelijen dan kerjasama dengan aparat internasional. Disinyalir pengiriman ini juga dikendalikan oleh jaringan narkotika internasional. Badan Narkotika Nasional sedang melakukan operasi dan penangkapan sebuah truk yang berisi jagung, dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, kita temukan narkoba jenis sabu di dalam karung yang berisi narkoba. Nah, saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan apakah seluruh karung yang disamarkan dengan jagung ini berisi narkoba atau tidak. Tetapi kita perkirakan ini ratusan kilo. Kita akan kembangkan kepada siapa yang memiliki, dari mana. Nah, yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Berdasarkan pemeriksaan awal nanti akan kita kembangkan dan akan kita berikan keterangan yang lebih lengkap. 6 orang pelaku ditangkap dengan berbagai peran, mulai dari pemilik toko beras, pekerja, dan awak truk. Paket sabu dalam karung biji jagung tersebut dikirim dari Aceh dan berangkat pada 22 Juli lalu dan baru tiba di Tangerang pada Selasa sore. Sopir truk mengaku hanya mengetahui karung berisi biji jagung dan tidak mengetahui adanya sabu. Sopir truk hanya dijanjikan pembayaran pengiriman sebesar Rp15.700.000. Jagung ini berisi narkoba? Nggak tahu kami. Taunya apa? Itu nggak tahu kami. Masalah apa ada narkoba di jagung nggak tahu. Maksudnya siapa yang masukin ke orang itu juga, orang kampung juga yang muat. Ya. Oh, semuanya masuk dia. Oh, yang tinggal jupir aja ya? Ya. Kalau Bang Dir dari mana Bang? Ini ya Bang? Asal ya, Aceh. Warga sekitar yang berada di sekitaran toko beras mengatakan toko tersebut baru beroperasi selama 2 minggu belakangan. Namun, warga baru mengetahui dan melihat kiriman terbesar. Meski begitu, warga mengaku tidak pernah melihat adanya aktivitas mencurigakan di dalam toko. Ada, biasa aja ya. Biasa aja. Beras, ada mereknya beras. Beras? Iya, beras. Biasanya baru buka ya. Baru buka? Iya, betul. BNN masih terus mengembangkan kasus pengiriman sabu ini yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Penyimpanan narkoba di gudang logistik juga terus berulang lantaran dapat mengelabui warga dan petugas agar tidak curiga dengan aktivitas bongkar muat.
TNI Angkatan Darat menangkap seorang pria yang menyelundupkan 7 kg narkotika jenis sabu di pos Pamtas Desa Aji Kuning, Nunukan, Kalimantan Utara. Pelaku mengaku seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Inilah barang bukti 7 gram sabu yang diselundupkan oleh pelaku dari Malaysia melalui pos Pamtas Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Komandan Satgas Pamtas Yonif 623 BWU Letkol Infantri Yordania pelaku mengaku mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi kembali membongkar gudang sabu ratusan kilogram di Serang, Banten. Ancaman hukuman mati tak juga membuat takut nyali para pengedar. Sejumlah cara dipakai demi menutup jejak narkotika agar mulus beredar. Beruntung polisi tak berakal pendek hingga banyak kasus besar terkuak dalam beberapa bulan terakhir. Nyaris tak ada yang menyangka, truk bermuatan penuh jagung ini ternyata membawa narkoba jenis sabu. Intaian polisi juga nyaris gagal karena sabu begitu rapih terselip dalam karung. Anjing pelacak dikerahkan. Hasilnya 200 kg sabu berbungkus kemasan teh asal Cina ditemukan. Sontak, warga sekitar kaget lantaran penggerebekan berlangsung sore hari. Mereka tak menyangka gudang beras baru 2 pekan di Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ternyata juga jadi gudang narkotika. Supir truk mengatakan barang ia bawa dari Aceh. Ia dan rekannya hanya disewa mengantar jagung dan tak tahu jika ada ratusan kilo sabu di dalam karung. Ini berisi narkoba. Nggak tahu kami. Taunya apa? Itu nggak tahu kami. Masalah apa ada narkoba di jagung nggak tahu. Masuknya siapa yang masukin ke truk? Orang itu juga, orang kampung juga. Orang juga? Ya. Oh, semuanya masuk dia? Ya. Oh, yang tinggal jupir aja ya? Ya. Selain supir truk, pemilik gudang berikut pekerja ikut diamankan demi penyelidikan. BNN mengaku sudah lama mengintai pemain bisnis haram ini, yang merupakan jaringan internasional. Ini cukup lama kita sudah ikuti dan sudah lama kita selidiki berdasarkan data intelijen dan tukar-menukar informasi kita dengan rekan kita di luar negeri. Jika ditelisik, sabu berbungkus teh asal Cina serupa dengan penggerebekan BNN di sebuah ruko di Kota Bekasi, Jawa Barat 2 bulan silam. Kala itu ratusan kilogram sabu disembunyikan ke dalam tumpukan beras. Dari tempat ini, BNN mengamankan pemilik ruko. Bukan lagi rahasia, Indonesia sudah menjadi surga peredaran narkotika jaringan internasional. Akhir Mei silam, Bareskrim Polri menggagalkan sabu siap edar nyaris 1 ton di Serang, Banten. Pelakunya warga negara Pakistan dan Yaman, anggota sindikat jaringan Timur Tengah. Cukup lama polisi mengendus pelaku, lantaran kerap berpindah Jakarta-Surabaya dengan menyewa apartemen. Padahal, Indonesia terbilang punya hukuman keras bagi pengedar narkotika. Sepanjang tahun 2020 ini saja, sudah 100 pengedar divonis mati. Meningkat drastis dibanding 2019. Data 2019, ada 80 vonis mati oleh hakim pengadilan. 60 diantaranya untuk terpidana kasus narkotika, 8 kasus pembunuhan, 1 kasus pemerkosaan anak, dan 1 kasus terorisme. Bayang-bayang hukuman mati tak juga membuat kecut nyali para pengedar. Mereka tak pernah kehilangan akal menutup jejak narkotika agar mulus beredar di tanah air. Di Jakarta 1 tahun silam misalnya, puluhan kilo ganja terselip rapih di dalam tabung gas dan kompresor. Beruntung, polisi tak berakal pendek hingga ganja siap edar di ibu kota ini berhasil disita. Kasus karpet merah untuk Joko Chandra terus bergulir. Kejaksaan Agung telah memeriksa 8 jaksa.
Bahkan satu oknum jaksa wanita yang diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking. Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai terkait kasus Joko Chandra. Total ada 8 orang di internal kejaksaan yang dimintai keterangan. Selain itu ada satu oknum jaksa wanita yang juga diperiksa karena berfoto dengan Joko Chandra dan Anita Kolopaking yang diduga terjadi di luar negeri. Kapuspen Kejaksaan Agung Haristiono menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan ada pihak internal kejaksaan yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Ada seorang jaksa perempuan berfoto dengan seseorang yang diduga bernama Anita Kolopaking, ditambah satu lagi. Itu belum reda, muncul lagi foto yang beredar, bahkan jaksa yang tadi di foto satunya berseragam, sekarang berfoto dengan seseorang yang diduga sebagai terpidana Joko Sugiarto Chandra dengan pengacaranya Anita Kolopaking. Sebelumnya terkait dengan kasus buron hak tagih Bank Bali, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka dalam kasus pembuatan surat jalan untuk Joko Chandra. Brigjen Prasetyo Utomo juga diduga menyalahgunakan wewenangnya dan mencoba menghilangkan barang bukti. Brigjen Prasetyo terancam hukuman 6 tahun penjara. Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, di mana yang bersangkutan telah menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang bersesuaian, di mana tersangka BJPPU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST, termasuk tentunya oleh yang bersangkutan. Hingga saat ini polisi terus mendalami keterlibatan orang lain dalam perjalanan kasus Joko Chandra hingga bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gedung DPRD DKI Jakarta disemprot desinfektan setelah ditemukan kasus positif COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.